Kali ini Pak Adi akan berbagi tutorial mengenai aplikasi yang sudah Pak Adi rekomendasikan kemarin ya, teman-teman operator ataupun Bapak Ibu guru yang ditugaskan untuk mengolah nilai ijazah ya. Nah, jadi untuk masalah ijazah ini nanti kita akan bahas bersama. Ada beberapa preferensi yang harus kita acu ya. Nah, ini teman-teman untuk yang SD seperti ini tampilannya, ya, yang SMP yang ini ya nanti ada tulisan SMP dan ada tulisan SD. Saya akan contohkan dengan yang SMP. Jadi sama saja ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang Windows 11 biasanya klik kanan nanti di aplikasinya, terus nanti ada properties dan checklist unblock itu ya, oke terus. Biasanya kalau yang Windows 11 itu eh, di apa namanya? Diblokir lah gitu, langsung diblokir. Tapi saya lihat di beberapa teman kemarin enggak ya, langsung mengarah ke sini. Itu bagi yang terkendala untuk 2000 Windows 11. Nah, teman-teman, ini adalah aplikasinya. Karena ini aplikasi, ada teman yang Pak Adi minta untuk membuatnya. Jadi kita mengapresiasi beliau dengan cara mendonasi saja ya teman-teman ya. Kali ini Pak Adi tidak akan secara gratis karena ini bukan Pak Adi yang buat. Ini ada teman yang sudah luar biasa. Kita diminta untuk donasi saja minimal 25.000 ya teman-teman ya. Nanti silakan WA Pak Adi nomor yang ini ya. Ini kalau begini tampilannya klik saja oke. Ini panduannya teman-teman ya. Sebelum memulai silakan teman-teman baca. Ini untuk yang SMP, kalau yang SD nanti tertulis SD di sini. Kita mulai dari sini teman-teman ya. Kalau dibuka, nah ini tampilannya bisa diperkecil. Pakai mouse saja sambil klik Ctrl dan mouse ke bawah. Mouse apa scroll ke bawah gitu. Klik Ctrl sambil mouse-nya diarahkan scrollnya ke bawah. Nah, yang pertama itu di ID sekolah teman-teman. Nah, ini ada perbedaan sedikit untuk yang SD dan SMP. Kalau yang apa namanya, yang SD itu tidak ada menu setting mapel. Karena apa? Untuk yang SD ini saya buka yang Juknisnya ya. Juknis SD ya. Yang SD itu tidak ada. Nah, ini SD. SD itu memang ini ada tanda bintang, ini asterik sebenarnya. Tanda bintang ini menandakan bahwa satu ini ya. Nih, ini untuk yang juknis khusus yang Lombok Tengah. Ujian tertulis dapat ditentukan bersama. Nah, ini ditentukan bersama. Jadi tidak diadakan ya teman-teman untuk yang SD. Nah, untuk yang SMP ini ada tanda bintang 2 sehingga pelaksanaan ujian sekolah dapat dipilih. Nah, inilah dia karena di untuk ujian apa ujiannya boleh salah satu antara praktik dan tertulis. Sehingga di dalam aplikasi ini kita berikan pilihan nanti setting mapel ya. Di sini setting mapelnya. Ini untuk yang di Lombok Tengah yang mapel pendidikan Pancasila sampai bahasa Inggris ini memang tidak ada yang praktik ya. Untuk yang luar daerah nanti silakan di SMS kami akan bisa aktifkan tombol praktik yang ini untuk yang pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, pengetahuan sosial dan bahasa Inggrisnya. Nah, untuk teman-teman yang di Lombok Tengah ini sudah defaultnya ya, customnya ini sudah kita buatkan, silakan disimpan untuk yang SMP. Nah, tampilan ini eh, tidak ada di SD karena memang SD itu sudah kami buatkan tidak ada pilihan untuk yang salah satunya ya, sudah custom. Nah, teman-teman yang baru masuk di aplikasi ini mulai dari ID sekolah nanti diubah ya. Misalnya kalau luar daerah ya silakan kode provinsinya diubah, kabupaten kota, kecamatan, nah dan kode sekolah ini ya. Dan silakan disimpan ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman karena ini adalah berbayar, ketika aplikasi ini diubah misalnya kode sekolahnya teman-teman ya, kode sekolah. Atau kita tidak usah diubah dulu ya, tidak usah diubah, kita simpan dulu. Oke, sini ada notifikasi, sudah diperbarui misalnya oke, karena ini aplikasinya sudah saya berikan lisensi, sehingga ketika kita
menginput data peserta tidak ada notifikasi ya. Kemudian nah sebenarnya kalau teman-teman yang sudah mengubah misalnya ID sekolah, saya akan ubah misalnya ini kode sekolahnya 0 berapa ini misalnya. Ini Praia Barat 1, kode sekolah ini berapa lah. Ada 4 ya teman-teman, kode sekolah 00 misalnya 10 00 10 itu disimpan. Nah, ini sudah disimpan maka teman-teman tidak akan bisa ke data peserta ya. Nih, mode trial silahkan aktifasi terlebih dahulu. Oke, cara aktif dia bisa masuk ke sini tapi nanti di bagian output ini ketika masuk aplikasinya akan keluar. Sehingga teman-teman yang sudah mengganti ID sekolah, ini misalnya diperkecil ya. Oke, nanti Pak Adi akan pandu bagaimana cara mengisinya. Teman-teman langsung ke pengaturan ya. Di bagian pengaturan ada aktivasi. Nah, ini dia kode yang akan Pak Adi berikan nih. Jadi untuk tahapannya adalah isi link yang Google Form yang Pak Adi akan berikan. Silahkan nanti SMS Pak Adi. Pak Adi akan berikan Google Form-nya. Setelah mengisi Google Form nanti Pak Adi akan berikan kode lisensinya dan oke dan semuanya nanti bisa teman-temannya. Nah, kalau teman-teman nanti tidak memiliki lisensi terus mau lanjut ini ngisi bisa, tapi nanti di bagian outputnya teman-teman kalau mau masuk di sini maka dia disuruh untuk mengaktifasi teman-teman ya. Oke, nah ini akan diarahkan keluar aplikasi outputnya. Jadi silakan teman-teman nanti SMS Pak Adi, isi Google Form karena ini kita setting supaya sesuai aplikasinya dengan kodenya sesuai dengan yang diisi di dalam Google Form. Oke, sekarang Pak Adi buka akan yang SD ya. SD. Apa saja sebenarnya SD dan SMP. Bedanya tadi itu saja yang untuk SMP dia mencentang. Nah, ini Pak Adi yang sudah ada lisensinya ya. Baik, teman-teman kalau mau bingung nanti baca ada 8 item di sini ya untuk panduannya. Sudah ID sekolah di sini. Oke, teman-teman ya. Silahkan dilengkapi semuanya untuk websitenya buat saja di sini pakai .go.id kayak apa di sini atau bisa menggunakan Google Site ya di sini. Oke, disimpan terus kita mengarah ke data peserta, teman-teman. Nah, di sini silahkan teman-teman boleh tidak mengisi nomor peserta dan nomor ujian. Tapi bisa manual copy paste dari mungkin punya kemarin pas ujian sekolah ya. Silakan mengisi NIS saja, kemudian NISEN, nama lengkap siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahirnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, jadi misalnya kalau mau tambah satu di sini, Nina, misalnya di sini. Ini kita berikan lagi, oke, misalnya ini ya. Tadi akan buat dulu UP sama Lombok Tengah misalnya. Ya, kita buat-buat saja dulu. Oke. Nah, ini teman-teman misalnya kita mau menambah ya. Jadi teman-teman ketika menambahkan di sini kita sebar data supaya nanti masuk ke dalam halaman-halaman input data dan segalanya. Klik sebar data. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, misalnya ini kan belum buat nomor peserta ya. Teman-teman ini buat nopes. Nah, ini nomor peserta. Klik aja yang ini nanti otomatis masuk ini. Berhasil generate nomor pesertanya. Sehingga untuk yang nomor ini kalau sudah dibuat nama ini akan bertambah nomor peserta nomor urut secara otomatis dan nomor pesertanya klik saja buat nopes akan masuk ini ya. Nah, teman-teman kan mau menghapus nih semua nih supaya tidak blok-blok seperti ini, klik aja hapus data. Ya. Nanti datanya akan terhapus ya, terhapus semuanya dan isi ulang. Akan terisi ulang ya. Nah, untuk masalah foto, teman-teman,
ini nanti bisa teman-teman gunakan foto ini, tidak perlu harus tempel-tempel, jadi klik saja foto. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke ini, folder, petunjuk generate foto peserta. Masukkan semua file foto peserta ke dalam folder ini. Ya. Nih, nanti akan diarahkan beda-beda deh teman-teman, tergantung di mana tempat folder menyimpannya. Nama file foto harus sesuai dengan nomor urut peserta. Ya, nomor urut peserta harus sama. Sesuai dengan nomor urut peserta. Ini nomor urut peserta ya. Pastikan file foto dengan ekstensi JPG. Ya, bukan JPEG ya, JPG. Foto peserta yang sudah digenerate akan tampil pada SKL dan kartu buku. Jadi nama fotonya harus sesuai dengan nomor urut peserta yang ini. 1, 2, 3 itu aja supaya mudah. Oke. Nanti akan muncul di folder ini dia. Foldernya teman-teman, karena saya simpan ini kebetulan di desktop. Jadi sudah ketika saya klik tadi foto itu akan muncul secara otomatis folder di sini ya. Nah, ini foto siswa kita buka di sini buat di sini apa namanya, taruh foto siswa semuanya dengan nomor urut 1, 2, 3, 4 sampai semuanya ya teman-teman ya. Oke, itu dia. Nah, sebar data, misalnya kita sebar data lagi di sana. Misalnya kan ada perubahan ini sebar data tadi. Oke, ini kita dulu. Kita buatkan lagi datanya. Oke, teman-teman kita sebar data. Tes ini. Oke. Kemudian kita akan mulai ke pengaturan. Nah, ini aktivasi bagi yang belum ya. Ini kalau yang sudah, aplikasi sudah memiliki lisensi gitu ya. Kemudian setting nomor surat teman-teman di sini 2025. Ingat tanggalnya itu tanggal hari Senin teman-teman ya. Ini ada Pak Adi mengacu kepada pedoman. Nah, ini dia pedomannya. Transkrip nilai ada, pengumumannya mana dia ini? Pengumumannya adalah minggu pertama. Ini ada Pak Adi baca tadi ini panduan untuk ijazah itu ya. Pengumumannya, nah ini nih. Kita bahas bersama ya. Ada di panduannya, nanti teman-teman bisa lihat. Mana tadi sudah baca tadi. Dan nanti apa ya, kalau teman-teman yang mau minta ini juga banyak beredar juga ini. Sudah panduan pedoman pengelolaan ijazah teman-teman ya. Jadi ada transkrip, tapi sampai sekarang menu transkrip yang ada di di web ijazah itu belum ada ya. Tadi dulu Pak Adi cari dulu yang ini untuk pengumumannya ya. Belum kita lanjut. Mana transkrip? Nah ini. Nah, Pak Adi sudah baca ini. Nah ini jadi untuk yang harus dibagikan oleh siswa adalah yang dibagikan ke siswa ijazah dan transkrip nilai ya. Nah, memuat informasi tentang untuk transkrip ya, pelajaran peserta didik. Jadi di menu ijazah belum ada ini, mungkin besok. Mana dia ini pengumuman? Aduh, tadi Pak sudah baca ya. Nanti silakan teman-teman cari saja di sini. Tidak lama videonya ini. Oke, nomor surat pengumuman silakan disesuaikan teman-teman ya. Ini nomor suratnya sudah ada, simpan. Oke. Dan di sini ada bobot nilai ujian tulis, ujian praktik, nilai rapor dan nilai US-nya ya. Ujian tulis praktek, nilai rapor dan bobot nilai US ya. Pakai yang ini saja boleh. Oke, teman-teman. Terus kita ke pengaturan tadi, setting logo ini teman-teman ya. Logo kabupaten kota kalau yang dari luar daerah. Kalau yang di dalam Lombok Tengah, logo sekolah saja cukup ini langsung ya. PNG. Oke. Kemudian hapus logo juga bisa kalau tidak pakai logo ya. Setting kertas teman-teman di sini. Ya, margin sudah ada disediakan. Kemudian kita ke
daftar nilai, input nilai raport teman-teman di sini. Semester 1, semester ini udah ada contohnya diberikan. Semester 2, 3, 4, beberapa menit, 15 menitan ini teman-teman ya. Ya, ini rekamnya. Pak dipercepat aja lah. Nilai ujian sekolah ini ya, praktik, ini rekapnya. Ini aja yang diisi, tulis dan praktiknya. Nilai ujian akhirnya, ini otomatis yang ini ya. Kemudian peringkat 10 besar. Nah ini, karena baru satu diisi nilainya ya, ini yang muncul. Teman-teman ya. Apalagi daftar nilai, daftar peringkat. Oke, outputnya, ini ada SK, teman-teman nih. Ada SK nih. Tinggal di copy paste. Kan ada SK juga di input di ijazah. Pakai yang ini aja, tinggal cetak teman-teman ya. Ini lengkap SKL-nya seperti ini teman-teman. Ini rapi ya. Nah, untuk yang ini tidak ada ini nih. Ada beberapa aplikasi saya lihat di sini ada tulisan nilai ujian sekolah ya. Ini sesuai dengan Juknis dan regulasi yang ini nih. Nah, regulasi Permendikbud Ristek nomor 58. Nilainya ini ya. Nah, untuk yang ini mapel-mapel ini cukup muatan lokal yang ini ya, tidak perlu nambah ke bawah karena di regulasi Permendikbud nomor 12 itu hanya 2 JP diizinkan ini. Ini ada keterangan bagian C, paling banyak 2 JP per minggu untuk muatan lokal. Ya. Apapun nama muatan lokalnya, misalnya di sini katanya budayanya, prakaryanya, pendidikan jasmaninya, bahasanya, teknologinya, silakan secara umum saja taruh muatan lokal ya. Sehingga begini, Pak dibuat seperti ini ya. Kemudian pengumuman, nah ini tinggal ya teman-teman kalau mau mengubah nama siswa ini. Oke, tampilannya Pak dipercepat aja. Surat pengumuman, amplop juga sudah ada, kelakuan baik juga sudah ada teman-teman ya. Kartu buku silakan, transkrip nilai ini juga ada. Nah ini yang Pak dimaksud tadi itu transkrip nilai harus ada. Nah ini mengapa ada tulisan ini, karena belum masuk nilai semua, ini semua nilai nih ya. Kemudian DNT-nya ini teman-teman, kalau mau cetak DNT, memang DNT ini nanti ada di ijazah ya. Ini Pak disediakan kemarin sebenarnya pas ujian sekolah ini. Tidak apa-apa, piagam penghargaan nih, tidak perlulah, mungkin ada format khusus teman-teman. Nah itu saja teman-teman ya ini. Nah untuk mencetaknya sebenarnya tidak perlu harus dari menu cetak yang ini, langsung aja misalnya SK atau SKL, langsung Ctrl P seperti ini ya teman-teman. Bisa langsung Ctrl P ya. Nanti atur marginnya, silahkan. Atau langsung cetak begini bisa. Nah, terserah teman-teman itu. Diatur marginnya kiri dan kanan bisa. Oke, itu saja dulu teman-teman ya, karena ini ada yang minta bagaimana cara ngisinya. Nah, Juknis ini teman-teman mohon diperhatikan, ini dia moblok. Ini aja tidak perlu ada tulisan embel-embel di bawah moblok apa. Pak Adi pakai yang ini pedomannya, kemudian regulasinya juga sudah Pak Adi sesuaikan. Ya. Kemudian Permendikbudristek ini masih mapel-mapelnya pakai pendidikan agama dan budi pekerti. Ya. Kemudian ini untuk yang kurikulum merdeka ya harus pilih salah satunya antara prakarya dan seni budaya ya. Untuk yang SMP. Nah, kalau yang SD ya tidak ada prakaryanya untuk seni dan budaya ya. Dan itu saja teman-teman, jadi ada 4 hal yang Pak dirujuk. Juknis khusus yang ujian sekolah yang Lombok Tengah, kemudian pedoman ijazah tanggal pokoknya Senin pertama pada bulan Juni, ada kalimatnya di sini tadi Pak. Lupa di mana Pak dibaca ya. Ini regulasi ijazah Pak sudah sesuaikan, transkrip nilainya ya. Karena sampai sekarang di ijazah belum ada muncul untuk menu transkrip itu. Nah, ini dia ada kop sekolah, kemudian nomor, ini Pak disesuaikan teman-teman ya. Transkrip itu harus diterima oleh siswa. Nah, ini Permendikbudristek untuk mapelnya dan urutannya sudah Pak disediakan di dalam aplikasi ini. Oke, selamat
mencoba aplikasinya teman-teman, WA Pak Ade, nanti Pak Ade akan berikan Google Form, isi, nanti Pak Ade akan berikan kode aktivasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.